teman-teman tadi agak terputus karena memorinya nggak tahu kalau ternyata sudah habis. Nah, ini tadi sepertinya membahas tentang bagaimana kemungkinan adanya politik bumi hangus setelah sebuah keraton itu mengalami kekalahan. Kemudian biasanya ada sebuah tradisi di mana kerajaan atau keraton yang kalah itu biasanya dibumi hanguskan oleh musuh. Tadi sepertinya bahasa lanjutannya tentang itu tadi Pak Doni. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam penelusuran saya, dinasti Demak, kalau boleh saya sebutkan begitu, dinasti Demak, kerajaan Demak yang dibangun oleh Sultan Fatah bersama para dewan wali, tidak hanya berakhir pada pemerintahan Kanjeng Sunan Prawoto atau Raden Bagus Hadi Mukmin atau Sultan Prawoto, tidak, apalagi hanya berakhir pada Trenggono, tidak. Salah satu teori untuk mengecek ini adalah pasca wafatnya Sultan Mukmin, leluhur Demak, yaitu adik kandungnya yang bernama Ratu Kalinyamat, masih memimpin ekspedisi Angkatan Laut Demak ke Malaka untuk mengontrol pelabuhan itu yang sudah diduduki oleh orang-orang Eropa, Portugis saat itu. Ini menjadi bukti bahwa pemberitaan yang diturunkan Babat Tanah Jawi misalnya, atau kabar yang beredar di masyarakat bahwa pertarungan di internal istana menyebabkan Keraton Demak bumi hangus, hilang rata dengan tanah, perlu kita baca lagi. Tidak berarti tidak benar, otomatis tidak benar, tidak, tapi kita harus membaca ulang. Ya, faktanya tadi ketika Sultan Hadiwijaya yang menggantikan Sultan Mukmin sebagai keturunan atau menantu Raja-Raja Demak, Kalinyamat masih memimpin pasukan ke Malaka. Ini artinya apa? Demak masih memiliki cukup amunisi untuk mengontrol perdagangan, datangnya orang-orang yang akan menjarah kekayaan di Nusantara, yaitu dengan mengirim pasukan ke Malaka. Yang kedua, kalau kita melihat Majapahit misalnya, Raja pertama sebagai pendiri Raden Wijaya, dilanjutkan putranya Kologemet atau Jaya Negara, kemudian ini tidak berputra, dilanjutkan adiknya Tribuana, kemudian lahir Hayam Wuruk. Habis itu perempuan lagi. Perempuan ini konon dikabarkan sebagai terakhir. Artinya apa? Pendiri, dua anak, Jaya Negara dan adiknya. Ini kan berarti baru anak. Kemudian Hayam Wuruk itu cucu. Cucu Suhita ini sebagai buyut. Baru berapa itu? 1, 2, 3, 4. 4. Demak, lihat, Raden Fatah pendiri, Pati Unus Trenggono anak, Prawoto cucu, Hadiwijaya masih menantu. Kurang lebih hampir sama. Kalau kita lihat itu terahnya hampir sama. Hadiwijaya menantu, Suhita ini juga menantu. Yang laki-laki kan menantu. Karena yang lajer dari Hayam Wuruk ini Suhita, yang lajer dari Trenggono ini juga putri. Nah, sebetulnya usianya hampir sama. Maka mungkin tidak kita identifikasi bahwa sampai Pajang itu masih Demak dinasti. Bisa saja, karena masih memiliki hubungan darah yang jelas sampai di situ. Nah, cuman ini tidak populer, teori ini tidak populer. Orang sebagian menganggap Demak berhenti di Sunan Prawoto, ada yang mempersempit lagi hanya berhenti pada Sultan Trenggono dan seterusnya. Padahal kita tidak membaca dengan seksama model kepemimpinan dulu, model pemerintahannya.
bisa sangat mungkin kerabat kerajaan ini dibagi dengan porsi tugas yang berbeda. Kalau kita melihat Ratu Kalinyamat itu putri seorang sultan, tapi kenapa memimpin perang? Begitu juga dengan Pati Unus, itu putra mahkota, tapi kenapa memimpin perang? Artinya apa? Tugas-tugas negara yang paling penting itu diserahkan kepada kerabat kerajaan. Nah, sangat mungkin ketika Kalinyamat memimpin perang, ini penjaga gawangnya adalah Hadiwijaya. Demak belum berakhir. Ketika Kanjeng Sultan Trenggono itu menyisir Jawa, penjaga gawangnya itu Bang Sultan Mukmin sebagai kadernya. Nah, kembali ke tadi bahwa Demak tidak bisa, istana Demak tidak bisa dibayangkan sebagai hanya bangunan-bangunan yang sederhana, mengingat tugasnya, kemudian apa istilahnya ya, mimpi kerajaan ini sangat besar. Dan lawannya atau sparring partnernya, lawan tandingnya tidak hanya dari dalam, tidak hanya dari lokal, tapi sudah berhadapan dengan kedatangan orang-orang asing yang ingin menguasai wilayah di Nusantara. Itu Mas Desmanto. Kalau soal pembangunan jalan sepanjang Pulau Jawa sekian ribu atau 1000 kilometer itu ya, yang kemudian mengorbankan, ada yang teori seperti itu tentang bekas Keraton Demak dibikin jalan Dendels itu. Kalau menurut itu gimana Pak? Iya, saya ingin mengambil salah satu sumber atau informasi dari bukunya Pramudia Anantatur misalnya, tentang jalan Dendels atau jalan pos, jalan raya pos, jalan Dendels. Bisa teman-teman baca sendiri, cek di bukunya bahwa pembangunan Dendels salah satu medan terberat adalah menyambungkan Semarang, Demak dan Kudus. Karena wilayah itu masih berupa sungai laut. Sungai laut Sungai selat laut. ya. Iya, sungai laut bahasanya itu. Dalam, kemudian medannya ada yang curam dan seterusnya. Itu membutuhkan pengurukan, pengerasan jalan. Ternyata tidak hanya pada zaman pembangunannya saja. Diuruk itu ya. Iya, Luar biasa. ternyata tidak hanya pada pembangunannya saja, tapi pada masa Orde Baru, problem yang dihadapi oleh wilayah itu sepanjang Semarang, Demak, Kudus adalah meninggikan jalan. Bahkan sampai hari ini bulan September ini, kalau kita melakukan perjalanan dari Kudus ke Semarang, maka di antara Demak dan Semarang di Sayung itu juga masih melakukan pengecoran. Ya. Itu sudah berapa meter? Artinya fakta bahwa wilayah itu memang wilayah yang dataran rendah. Nah, apabila ini yang terjadi, maka kita harus membaca ulang bahasa saya itu, tidak meragukan, tidak menafikan. Kita harus membaca ulang, benar tidak, masuk akal tidak bahwa bangunan istana dibuat untuk atau diuruk atau dijadikan jalan. Faktanya Pram membaca atau membaca laporan pemberitaan dari Eropa, pembangunan jalannya masih diuruk kok, masih berupa sungai laut kok. Artinya itu pembangunan jalan aja nguruk sungai laut. Iya, Apalagi istana. artinya daerah itu daerah rendah dan mungkin tidak di daerah dengan tekstur tanah seperti itu menjadi hunian dan dibangun bagi istana, kerajaan, kota raja. Ingat, kebutuhan istana itu ada di kota raja. Kota raja, istana itu di dalamnya ada amunisi, ada kerabat kerajaan, ada perlengkapan peperangan, pertahanan, kemudian pusat-pusat, ruang pabrik untuk transaksi jual beli dan semacamnya. Ini membutuhkan daerah yang stabil dan memungkinkan untuk kegiatan yang tidak sederhana itu. Tapi Pram itu karyanya kan novel, apa bisa itu dijadikan sebuah pijakan atau landasan untuk argumentasi sejarah?
novel adalah model penyajiannya, tapi sangat bisa, sangat lazim, bahkan datanya dihasilkan dari proses panjang research yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kembali kepada karakter orangnya. Saya peneliti, bisa saja karya saya tuangkan dalam bentuk cerita-cerita yang apik, indah, yang kelihatannya tidak serem, tapi prosesnya saya gali dari data-data yang memiliki akurasi tingkat tinggi. Pram itu pernah bekerja di kedutaan, kalau saya tidak salah sebut, di luar negeri. Dia bersentuhan dengan pemberitaan-pemberitaan dari Belanda ketika menguasai atau memimpin di Indonesia, di Jawa ini, sehingga dia berdekatan dengan sumber laporan berita di koran, dan dia mencatat itu jumlah orang yang meninggal ketika membangun jalan Dendles, ada wabah, itu dia hitung semua. Nah, bisa lihat sendiri di mana sisi apa istilah yang meragukan bisa Anda cek. Jadi jangan dijustifikasi dulu. Ini kan novel, oh tidak. Laporan yang judulnya laporan riset juga bisa kita novel. Bisa kita novel. Ada saja novel yang isinya adalah data sejarah. Ada kan novel yang ada catatan tahunnya, jadi itu tidak ngarang, cuman sajiannya bisa iya, itu diracik dan disuguhkan kepada pembaca dalam bentuk novel, tapi prosesnya melalui hunting data yang serius. Mungkin singkat saja terkait dengan ini Pak Doni, soal bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Prawoto itu dulunya pusat Istana Demak atau pusat pemerintahannya. Bahkan Pak Doni lebih ekstrim ya, mengatakan bahwa pusat kerajaan Demak di Prawoto itu sejak pertama kali berdiri eranya Raden Patah. Nah, mungkin jelaskan secara singkat saja Pak Doni bukti-bukti yang menunjukkan itu. Saya memakai alur kisah ketika Raden Patah mendapat mandat, mendapat petunjuk bimbingan dari Kanjeng Sunan Ampel bahwa Patah muda yang baru saja menikah itu diperintahkan untuk berjalan ke barat. Agak keras sedikit mungkin. Raden Patah diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Ampel untuk berjalan ke barat dari Ampel Denta, sampai menemukan hutan gelagah. Di tempat itulah Patah harus menciptakan apa istilahnya ya, komunitas baru. Inilah cikal bakal komunitas santri yang apa ya, misalnya ya, di luar dari kelompok yang dibina Sunan Ampel. Nah, sampai akhirnya Raden Patah itu menemukan lahan yang banyak ditumbuhi hutan gelagah. Hutan gelagah, pohon gelagah itu bentuknya kayak bambu tapi kecil-kecil sejari ini. Ada yang lebih besar, dulu mungkin lebih besar karena belantara ya. Nah, gelagah ini tumbuhnya di daratan. Yang tumbuh di laut disebut perumpung. Ya, dulu di Prawoto itu orang kalau dinding rumahnya terbuat dari anyaman pohon gelagah itu menunjukkan sangat papa, sangat tidak berpunya, sehingga bambu saja tidak bisa membeli. Nah, kalau gelagah ini tumbuh liar sehingga bisa dimanfaatkan. Di Prawoto itu masih sampai sekarang pohon itu masih bisa dijumpai, terutama pada musim hujan di dataran tingginya, sampai juga di sisi sungai tertentu di Prawoto. Dan ini sebarannya bisa puluhan kilo, Mas. Di kendeng sekitar Prawoto itu masih dijumpai pohon ini. Artinya bukti pertama ada pohon gelagah sampai sekarang di desa Prawoto. Di Prawoto dan di desa sekitarnya. Karena hutan itu jangan dibayangkan hanya 1000 meter, jangan loh Mas. Hutan itu bisa luas, tak terhitung ya. Orang ngelingkar bisa artinya minimal di Prawoto dan sekitarnya masih bisa dijumpai. Dan pohon ini karena kandungan tanahnya sudah menyatu ya dengan ini petani itu kalau musim kemarau biasanya dibakar
disemprot dengan obat pembasmi rumput, tapi masih saja ini tumbuh tumbuh. terus ya. Yang kedua, saat itu berdasarkan penelusuran tahun-tahunnya, Selat Muria sangat dimungkinkan masih aktif, sehingga hampir mustahil membuat komunitas hunian baru di daerah yang masih berupa selat. Kalau selat Anda keberatan, saya turunkan sedikit rawa-rawa. Itu hampir mustahil. Bagaimana mungkin hunian di daerah rawa-rawa, kecuali kampung apung misalnya. Artinya Demak yang sekarang dulu adalah selat atau sungai besar, atau bentuk rawa-rawa. Dan rawa itu masih diceritakan dalam Serat Centini ketika Jayeng Resmi datang ke Prawoto. Jayeng Resmi dari Prawoto menghadap ke utara itu masih menyaksikan Rowo Wiyar Lir Kadya Samudra, hamparan rawa yang kalau kita lihat malam hari persis samudra memang. Itu pada masa Mataram. Bayangkan, Mataram masih berupa rawa. Pajang bagaimana? Demak bagaimana? Majapahit bagaimana? Itu di Serat Centini. Di Serat Centini. Ada peta yang bisa Anda lacak pada masa kolonial 1800-an. Daerah di sebelah utara Prawoto membentang ke timur sampai Juwana, ke barat sampai Demak itu masih tertulis rawa besar. Rawa besar yang kemudian agak kering itu karena dibangun waduk Wilalung itu. Itu sebetulnya untuk pengeringan, dan ada Kali Londo, Sungai Belanda. Itu sebetulnya untuk menguras sisa-sisa rawa supaya masuk dalam sungai dan bisa dijadikan sawah. Memungkinkan tidak misalkan dulu di Kerajaan Demak yang sekarang itu bentuknya pulau di tengah selat, itu memungkinkan nggak? Ini berandai-andai aja. Mungkin saja. Yang penting jangan sampai kita itu karena keterbatasan data mengecilkan kebesaran kerajaan di masa lalu. Jangan mengecilkan itu. Jangan dibayangkan kerajaan Demak itu hanya pulau terpencil yang gunanya hanya untuk wisata kuliner. Demak itu apa tugasnya? Mewarisi pekerjaan rumah Majapahit, masih ditambah pekerjaan yang baru, datangnya bangsa Eropa, sehingga membutuhkan tempat yang stabil baik dari sisi ekonomi, politik maupun pertahanan militer. Itu yang kedua. Yang ketiga, jejak geografis atau sisa-sisa tempat di Prawoto. Baca bukunya De Graaf, salah satu yang berjudul Runtuhnya Majapahit dan Berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam itu, Graaf itu begini. Di Prawoto itu masih ditemukan tempat pemandian mata air alami yang masih dihuni kura-kura. Ini memang disebut dalam Serat Centini. Begini, menarik sebelum itu Mas. Yang tidak bisa dibohongi, Centini itu menceritakan istana Prawoto sebagai istana Demak itu petanya tidak hanya bangunan, sisa-sisa batu bata, ini tidak, tetapi dengan peta alam. Istana Prawoto itu di sebelah barat, di sebelah timur lautnya, timur laut itu kalau bahasa Jawa itu Lor Etan, itu ada Sendang Beji. Jadi kalau dari istana itu turun ke bawah agak ke timur, Loretan atau timur laut itu ada Sendang Beji. Kalau ke barat daya, ke barat laut itu ketemu Sendang Grudo. Kalau di belakang istana itu ada Sendang Jibing. Itu sendangnya tiga-tiganya masih hari ini. Dan di tempat di tengahnya yang disebut, yang diidentifikasi Serat Centini sebagai istana Prawoto adalah Brentolo itu. Brentolo itu apa? Brentolo itu perkampungan berapa hektar itu. Brentolo ini mengingatkan penyebutan Slamet Mulyana bahwa Bintoro itu dari kata Bingtolo. Jadi ada kedekatan penyebutan sebetulnya. Brentolo, Bingtolo, Bintoro. Ada kedekatan. Saya tidak mengatakan ini automatically Bintoro, tidak, tetapi Bintolo, Bintoro, Brentolo. Apakah ini ada pergeseran penyebatan orang-orang?
tentu kita membutuhkan Ini sebagai analisa lah ya. analisis. Iya, ini kita membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, tapi ada fakta itu dan ini masih ada. Brentolo ini tempat berapa hektar bernama Brentolo ada di tengah perkampungan yang disebut Sewu Negara. Sewu Negara. Di- 1000 negara itu Iya, artinya. iya. Ini juga mengingatkan kita sebagai tempat-tempat penting pada zaman dulu, kota dulu. Kemudian selain ada sendang yang disebut, ada Istana Prawoto, ada tempat bernama Grudo atau Sendang Grudo yang juga diidentifikasi dalam Sarasentini. Perkampungan di Prawoto ada yang namanya Prambatan, kemudian di sebelah timur Prawoto itu ada desa, hari ini sudah jadi desa sendiri, Pakem, mengingatkan nama Pakem yang ada juga di Jogja hari ini. Nah, graf itu ketika membaca Prawoto, saya lihat sendang yang dihuni kura-kura ini kok mengingatkan saya kepada kota gede. Ada kemiripan. Nah, seorang ahli filsafat Jawa di Yogyakarta memberikan kepada saya ketika saya wawancara dan berdiskusi, saya kira graf itu justru semacam ingin membalik, bukan lihat Prawoto ingat Jogja, tapi kayaknya Jogja itu dibangun setelah melihat Prawoto. Ini menegaskan ketuaan Prawoto sebagai referensi pembangunan kota-kota atau pusat kerajaan setelahnya. Artinya kerajaan Demak, keraton Demak yang ada di Prawoto itu menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan selanjutnya, Setelahnya, iya. seperti Pajang.